Saya waktu itu ngalong bertiga. Oke. Itu pas saya mau belok begitu itu berdiri bang. Sedangkan itu jauh dari pemukiman warga. Iya. Saya ngelihat makhluk itu berdiri ya di deket kayak sebuah apa ya, orang-orang sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Gerakan Batin. Oke, kali ini saya akan mengundang seseorang ojol yang memiliki pengalaman horor di saat mendapatkan orderan di malam hari. Kita panggil saja Bang Moy. Silakan masuk. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oke dulu ya Bang Moy. Udah. Banyak banget guys bawaannya emang ya kalau ojol mah ya. Gimana Bang Moy? Apa mau memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri aja dulu ya bang ya. Apa-apa, silakan. Jadi sebelumnya saya mau ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramli, biasa dipanggil ataupun nama panggilan itu Moy gitu. Sini saya menjadi narasumber yang akan menceritakan suatu pengalaman saya di saat mendapatkan orderan di malam hari. Ya, betul. Gitu. Jadi gimana Os untuk pertanyaannya? Oke, lanjut aja. Kita lanjut. Apa aja pengalaman Bang Moy di saat order di malam hari? Boleh diceritakan di sini. Oke, jadi di kali ini saya akan menceritakan suatu pengalaman saya. Ya. Jadi awal mulanya itu saya dan teman saya waktu itu ngalong bertiga. Oke. Gitu. Nah, dua teman saya itu sedang mendapatkan orderan. Gitu. Saya posisi sendiri di tempat kayak semacam shelter lah, mungkin teman-teman ojol tahu ya, shelter itu tempat kita nongkrong. Itu saya sempat kayak udah pusing lah karena belum dapat gitu. Jadi saya tuh belum dapat order. Iya, betul. Nah, sampai di mana tepatnya itu saya masih ingat jamnya ya. Iya. Jam 1:30 pagi kalau nggak salah. Itu di malam Jumat kejadiannya. Oke. Seru nih Ya. kayaknya. Jadi di malam Jumat itu jam 1:30 pagi saya mendapatkan order bang. Iya. Dengan orderannya itu grab bag penumpang. Saya waktu itu dapat penumpang. Nah, tujuannya itu kalau saya masih ingat ya, kalau nggak salah, Iya. itu dari Kerawang tuh jauh lagi. Pedalaman lah ya, pedalaman Kerawang ya. Nah, waktu itu saya hampir sempat mikir bang, mikirnya gini loh, di jam 1:30 pagi saya ke arah Kerawang masih lewat lagi ya, saya nggak tahu tuh nama daerahnya apa karena udah lumayan lama bang. Itu saya lupa, intinya saya masih ingat ya segitu dah. Iya, iya. Saya mikir lagi, tapi ini yang bikin saya ingin ngambil orderan itu tuh karena argonya besar. Oke. Itu argonya tuh besar. Karena yang saya pikir lagi saya belum dapat order, ya udah saya ambil kan. Nah, singkat cerita saya terima orderan, saya jalan menuju ke titik lokasi penjemputan. Saya tanya sama penumpangnya, Mas ini betul ke arah tujuan sini, sebab kan ini malam banget gitu. Si penumpang tuh menjawab, iya Mas, saya juga udah berapa kali order tapi ditolak. Gitu bang, karena ya emang yang saya lihat itu gini loh bang, rutenya itu rute rawan satu. Iya. Jam-jam 1:30 pagi itu kan rawan begal. Betul. Ya, kita menghindari menghindari itu gitu. Terus juga ya pasti di malam Jumat pasti horor juga kan. Betul. Nah, setelah saya tanya gitu, si penumpang tuh sampai kayak memohon ke saya. Jadi gimana Mas, mau ambil nggak orderan saya? Soalnya saya pengen pulang. Iya. Saya pengen balik ke kampung atau gitu. Iya. Dengan tanpa pertimbangan lagi, saya bilang oke Mas, kita berangkat. Oke. Nah, setelah jalan, saya masih ingat saya lewatnya itu jalur Kalimalang. Itu kalau boleh tahu dari
Dari titik dia penjemputan itu di mana, Bang? Titik penjemputannya itu saya di pos Kalimalang, Tegal Gede. Oh iya, iya. Tegal Gede ya. Saya pick up di situ karena posisi saya awal itu lagi di Pasir Gombong, Bang. Oh iya. Itu. Nah, akhirnya saya pick up. Rute yang saya lewati, yang saya masih ingat sampai saat ini, itu rutenya itu saya lewat Kalimalang. Itu. Lumayan. Lumayan kan. Dari Kalimalang, akhirnya saya jalan sekitar 20 menit, 30 menitan. Saya kan sudah melewati pasar Tegal Danas kalau nggak salah tuh ya. Pasar Tegal Danas. Itu jalan memang enak, Bang. Memang enak, saya akuin juga. Saya di situ dengan kecepatan 60 atau 70 lah kilometer per jam. Saya ngebut, hampir di situ ada kejadian kejanggalan, Bang. Karena ya emang dari firasat saya udah nggak enak ya. Iya. Jadi pas di jalan tuh saya udah kayak ngerasa banyak hal yang kejanggalan tuh. Saya hampir ingin jatuh ke sawah. Jadi itu ada jalan setelah lewat Tegal Danas itu, aspal itu belum dicor semua, Bang. Sebagian ya. Nah, kalaupun emang itu misalnya belum ada lanjutannya, tolong dikasih lah rambu-rambu. Itu gelap, Iya, Bang. betul. Itu hampir membahayakan. Emang sebenarnya harus dikasih gitu ya. Betul. Itu Untuk lampu penerangannya? Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Gelap. Berarti bianinnya di lampu motor aja ya utamanya. Iya. Ini saya boleh sambil merokok, Bang? Oke, lanjut, nggak apa-apa. Sambil merokok dulu bentar ya. Nggak guys. Jadi saya sambil lanjut ya. Setelah dari kejadian itu, saya lanjut. Ya, relax kita. Ngobrol santai. Saya lanjut, Bang Haji. Kita lanjut ya. Lanjut. Saya lanjut perjalanan. Di situ udah pikiran saya udah mulai bimbang, Bang. Kalau boleh tahu bimbangnya kenapa? Bimbangnya itu ya karena saya satu belum pernah dapat ke arah sana. Tuh. Keduanya posisi malam Jumat, Bang. Dan saya lihat di mapnya aja pun itu kayaknya jauh dari pemukiman warga. Ya. Karena di Kerawang itu setahu saya ya masih banyak sawahnya. Betul. Ya. Masih banyak panjang-panjang bahkan. Iya, ya kan. Nah, singkatlah saya jalan terus sampai sekitar 1 jam lebih atau hampir 2 jam kalau nggak salah saya. Karena lumayan, Bang Haji, jauhnya. Saya jalan, ada 5 menit lagi mau sampai, penumpang saya ngomong. Itu dia kalau nggak salah berhenti di suatu tempat yang saya nggak tahu tempatnya di mana, saya lupa, betul-betul lupa. Itu jauh dari pemukiman warga, Bang. Di situ yang bikin tambah saya takut. Takut hal-hal yang membahayakan diri saya. Iya. Barat bahaya nyata lah ya. Nah, bukan itu yang saya pikirin. Ya kan? Karena itu jauh dari pemukiman, dia minta turun. Sedangkan belum sampai titik pengantaran. Tapi saya berpikir positif karena saya mikir ini orang minta tolong. Iya. Akhirnya ternyata real, Bang. Setelah saya turunkan, penumpang membayar dengan nominal yang sudah tertera di aplikasi. Saya balik lah. Nah, disinilah cerita horor yang dimulai, Bang. Kalau saya bisa bilang di sinilah titik-titik horor. Jadi pas saya jalan sudah mau balik lagi ke arah Cikarang, saya lupa, Bang, jalanan tadi saya lewatin saya lupa. Oh, dibikin bingung ya? Ya mungkin bisa dibilang karena otak saya udah ngeblank ya, bisa dibilang. Iya. Itu ketika nyampe di sana jam berapa itu? Sekitar jam 2 lewat 25 atau 30 ya kalau nggak salah. Berarti sejamnya? Iya, sejam lebih, hampir 2 jam lah saya. Nah, situ saya keder. Yang saya ingat tuh waktu itu, saya nggak mau pikir panjang ataupun ngulur waktu. Saya searching di Google Map. Searching di Google Map itu kalau nggak salah saya searching waktu itu di arah mana ya? Di Cikarang atau Lemah Abang gitulah, saya lupa ya. Sudah saya arahkan. Nah, pas diarahin ke Google Map, Bang, itu lebih parah lagi. Google Map tuh kalau kata saya menyesatkan. Saya diarahin di situ lewat sebuah kayak ada hutan pepohonan tinggi-tinggi. Kalau kata orang ataupun teman rekan saya itu kayak sebuah hutan pinus. Saya posisi di pinggir tol, Bang. Nggak ada sama sekali orang di situ. Pas sebelum saya jalan nih melewati hutan kayak pinus itu, saya ragu, Bang. Ragunya kenapa? Karena betul-betul di malam Jumat itu nggak ada satu orang pun yang lalu lalang di
jalur itu. Kedua juga kan di waktunya pagi juga ya. Nah, itu benar-benar bikin saya down, Iya. bikin mental saya tambah buyar, ya kan. Nah, singkat saya terobos, yang penting di pikiran saya nyampe. Oke. Saya terobos dengan rasa takut, saya terobos. Setelah kelar saya nerobos sebuah kayak pepohonan gitu, barulah saya nemu suatu kampung, Bang. Tapi dengan jarak rumah yang jauh-jauh. Ada di sini rumah 2 kilo lagi baru rumah, dan itu pun masih banyak sawah. Iya. Ya. Nah, saya jalan. Di jalan saya menghilangkan rasa ketakutan saya dengan saya mampir dulu ke warung, Bang. Saya mampir ke warung. Saya masih ingat tuh saya beli apa di warung tuh, saya masih ingat saya beli rokok sama beli minuman. Minumannya. Minuman gelas gitu ya. Iya, air putih tuh kalau nggak salah, saya masih ingat. Nah, di situ saya udah ada feeling, Bang. Apa tuh? Feeling betul-betul kayak saya tuh nggak mau lewat jalur yang diarahkan Google Map. Gitu. Tapi di sebelah sisi karena saya nggak tahu dan saya belum pernah sama sekali lewat ke jalan itu, akhirnya saya ya udahlah ngikutin map, tuh kan. Nah, di situ saya dengan rasa ketakutan, menutupi ketakutan saya memakai headset, Bang. Saya pakai headset. Ya. Saya sebelum berangkat lagi melanjutkan perjalanan balik, saya baca doa dulu kan, semoga selamat sampai tujuan. Karena itu masih, kalau nggak salah itu 1,5 jam atau 40 menitan lagi ya, gitu. Karena yang saya takutin ini di map itu udah jalan sawah panjang, Bang, hampir 5 kilo lebih jauhnya tuh. Lah saya pakai headset, saya selesai belanja ke warung, saya naik motor, saya lanjut perjalanan saya, Bang. Saya lanjut. Sebelum nih keluar dari kampung, ada tuh kayak kampung. Iya. Kayak kampung apa ya, kayak kita bisa bilang kayak kampung Madura gitu, Bang. Kayak jual-jual beli barang bekas. Iya. Iya, kayak palet gitu. Banyak. Di situ saya kayak ngerasa mulai takut, Bang, karena setelah itu saya akan masuk ke sebuah sawah. Ke sebuah sawah gitu loh. Itu di jalan udah ngaprak kemana aja udah. Oke guys, buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor, boleh langsung DM kami atau WA. Oke? Terima kasih. Selamat menonton, enjoy. Nah, jadi itu gini, Bang. Saya melewati perjalanannya itu berbeda dari pergi. Jadi pas pulang ini kan saya ngikutin Google Map. Iya. Ya. Udahlah, saya prepare, saya jalan. Saya udah keluar dari kampung yang seperti Madura itu. Nah, jalan itu tuh kalau bisa dibilang kalau orang kampung tetuangan. Jadi itu sawah panjang banget, jauh dari pemukiman warga. Betul. Saya jalan nih, Bang. Saya kecepatan, saya masih ingat, saya kencang, Bang. Kecepatan 85 atau 90. Saya top speed lah, kalau bisa bilang. Saya ngebut. Nah, sebelum saya melewati pohon, jadi itu saya melihat, Bang, di tengah-tengah sawah itu ada pohon melengkung. Itu bentuknya melengkung, Bang. Saya nggak tahu pohon apa. Pohonnya besar itu? Besar banget. Saya nggak tahu itu pohon apa. Iya. Sebelum melewatin pohon itu, di sini saya bulu leher saya atau bulu kuduk saya itu kayak merinding, Bang. Ya, udah merinding tuh. Nah, saya kebut. Tepat saya di bawah pohon yang berbentuk kayak gerbang gitu lah, bisa kita bilang ya. Iya. Ketika motor saya ngegerung, nggak jalan sama sekali. Oke. Saya itu ngegerung saja lah, gitu kan. Sampai saya tarik gas terus, itu nggak jalan, Bang. Berbarengan dengan bulu leher itu ya, bulu kuduk saya pada bangun, dan saya baru pertama kali nih ngalamin di situ ya. Muka saya, Bang, ngerasa tebel banget, betul-betul di situ udah panik saya. Muka udah kerasa tebel, motor udah digas nggak mau jalan, seperti panbel putus. Padahal enggak ya? Padahal enggak. Bodohnya saya, Bang, di situ ya. Saya malah matiin stop kontak motor saya. Iya. Saya coba nyalain lagi, ternyata malah nggak nyala sama sekali. Sedangkan motor saya kan tahun sekarang ya, yang nggak ada selaan. Iya, betul. Jadi susah, Bang. Susah. Itu saya susah. Di situ saya keder.
udah di starter nggak mau, sedangkan motor sehat, ya nggak ada selaan. Saya di tengah-tengah petualangan atau sawah itu nggak nemu warga satupun. Gitu. Di situ dengan rasa panik saya, dengan keadaan saya yang udah merinding, itu muka tebel, saya ngerasanya kan. Saya coba tenangkan diri saya dengan ngerokok dulu bang, sebatang. Itu. Sambil baca doa ya. Nah, itu udah baca doa pun udah nggak mempan bang, kalau udah seperti itu. Karena kalau kata orang dulu tuh udah kena duluan kita. Iya. Gitu, kita udah kena jebakannya duluan. Udah nggak bakal mempan. Mau baca ayat kursi juga kan itu kan. Mau kursinya juga dilempar nggak bakal mempan. Gitu. Lemparnya kalau bisa mas. Sambil kita ini aja sambil bercanda gitu. Biar kita tegang buat menonton gitu. Oke, Bang Moy silakan dipinum dulu kopinya. Ya. Sama suguhan kita nih cuman kayak gini aja. Terima kasih Pak. Oke. Saya lanjut ya. Halo. Buat kalian yang mempunyai cerita horor, silakan hubungi nomor admin kita di bawah ini ya. Nanti kita bakal undang. Ya. Lanjut Bang Moy. Kayaknya seru nih. Nah, ini part serunya tuh betulnya di sini. Ya. Saya udah panik, saya udah ngerokok satu batang, saya buang, masih pada nyala, saya coba nyalain, masih nggak bisa nyala bang. Di situ kan posisinya saya share lab ke teman saya yang ngalong 3 orang tadi, saya share lab tuh. Nah, setelah saya share lab, saya di situ udah nggak kepikiran yang namanya kontak teman ataupun apa. Di situ udah pikiran saya udah yang penting motor nyala bang. Iya, penting motor nyala dulu ya. Karena itu bener-bener pohon tuh gede, kita di tengah-tengah, kita mau mundur udah nggak bisa, satu-satunya cara kita harus maju. Iya. Gitu. Betul. Ada saya sekitar 7 menit bang, terjebak di situ. Dan hal yang lebih mencengkam nih, di situ saya kayak mendengar suara orang nangis. Itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kata orang lu kan kalau ngedengarnya kecil berarti dekat dong. Iya. Itu saya ngedengar kecil betul. Nah, itu karena emang saya udah takut ya. Iya. Saya kan masih posisi di motor bang. Iya. Mencoba menyalakan motor tuh di motor. Itu sepian saya tundukin bang. Dua-duanya. Saatnya saya nggak mau nengok. Iya, takutnya di belakang itu. ini ya, di belakang jok ya. Iya, saya udah bener cerita nih tanpa settingan. Saya nggak nengok. Saya udah diem aja karena kedengeran itu di telinga ya kiri kanan itu kecil banget. Itu kalau nengok bisa jadi itu. Iya. Kelihatan gitu kan. Ya, makanya di situ saya udah bener-bener nggak fokus udah sama sekali. Nah, ada sekitar 7 menit lewat lah, saya masih inget tuh. Itu saya coba nyalain motor, saya baca bismillah kan. Alhamdulillah itu nyala bang. Nyala, seneng banget tuh saya tuh. Tapi nyala itu kayak keadaan motor turun mesin. Atau kayak berat mau barang banyak bang. Sedangkan posisi saya sendiri, ya kan? Itu motor kayak ngeden. Padahal udah saya tarik gas sampai full, itu motor nggak ada larinya bang. Saya jalan. Nah, di jalan itu ada kayak sebuah huruf S gitu loh bang. Jadi belok ke kiri terus belok ke kanan. Di situ bang, saya bisa dibilang jackpotnya tuh ketemu makhluk kayak gitu. Di situ saya jackpotnya. Pas saya belok, itu ketawa betul-betul, dia kayak senang gitu kalau bahasa nakutin saya kan. Makin santer. Pas belok ke kanan, terus ke kiri kan. Pas belok ke kiri saya ngeliat bang. Di spion itu? Apa? Langsung. Pas saya mau belok begitu itu berdiri bang. Sedangkan itu jauh dari pemukiman warga. Iya. Saya ngeliat makhluk itu berdiri ya di deket kayak sebuah apa ya, orang-orang sawah. Tapi itu bukan orang-orang sawah. Itu. Dia berdiri itu di sisi jalan ya. Kalau orang-orang sawah kan di sawah gitu. Iya, di tengah. Di situ saya udah benar-benar panik ya kan, motor udah nggak bisa kencang, kayak ngerasa bawa beban. Sambil saya lewat, saya ngeliat jelas bang, itu mukanya hancur sama sekali. Di situ bang bener-bener muka kalau kata ini mah kayak orang pakai balsam tebel buat muka saya. Udah nggak ngerasain apa-apa. Itu saya ngeliat jelas mukanya hancur. Kayak korban mungkin kecelakaan ya. Kita nggak tahu juga kan. Saya juga emang pertama kali, dan tempat itu nih ya buat teman-teman, kalau nanya tempat jelasnya saya lupa. Yang pasti kalau kejadian seperti itu tuh saya nggak ingat. Nggak ingat jalannya di mana, dibikin lupa lagi gitu. Saya lupa. Akhirnya pas saya ngeliat gitu, yang lebih parah di situ bang,
motor udah sama sekali nggak lari, nggak jalan kalau bisa. Iya. Walaupun gas kayak gitu. Udah nggak jalan karena emang dia udah nampakin. Kalau katanya saya kena apes lah. Iya. Saya kena apesnya di situ. Ya mau gimana lagi, kita ngeliat dia. Tuh. Saya selama ngojol ya, jujur aja nih teman-teman, selama saya ngojol malam, hal yang dapat horor itu saya baru itu yang benar-benar menurut saya kayak nampakin. Iya. Karena ya kalau suara-suara mungkin teman-teman pernah ya, saya pribadi saya pernah ngerasain dia nampak. Ya mungkin kalau orang-orang percaya atau enggak itu sih hak mereka ya bang ya. Betul. Saya di sini Jadi hanya masalah. menceritakan pengalaman saya. Iya. Itu karena saya memang merasakan. Iya. Saya lanjut dah. Setelah saya ngeliat itu, dia nengok. Yang saya bilang mukanya hancur itu dia nengok. Jadi dia tuh awal ngebelakangin saya. Dia nengok seperti gini, itu mukanya hancur bang. Bahkan kalau bisa kita bilang tuh borok. Bau buat. Ada 2 menit, ada mobil truk nih bang. Nah, saya ketolong di situ. Iya. Ada mobil truk dari jauh itu lampunya kelihatan. Iya. Dia seperti mau melintas. Baru di situ hilang bang. Makhluk tersebut. Makhluk gitu, sekedipan kayak mata. Baru motor saya bisa jalan normal. Saya kayak gak ngerasain hal-hal aneh. Jujur saya berterima kasih banget tuh kalau misalnya ini ada truk lewat. Iya. Seandainya nggak ada truk lewat, mungkin saya nggak tahu bang. Sampai berapa lama saya di situ. Mungkin masih di situ. Nah, betul itu bang. Saya jalan, saya percepat aja ya. Singkat loh, saya ngebut itu dengan top speed cepat. Saya ketemu bang teman di Pasir Gombong, ketemu teman yang tadi ngalong. Yang ngalong itu. Oke. Saya ceritakan, saya menemukan kejanggalan ataupun iya bertemu makhluk. Di situ ada pro kontra bang. Saya dengan teman saya. Kenapa? Teman saya melihat teman saya mantau saya kening, saya bilang di serlep. Iya. Di serlep itu gerak bang. Saya nggak nyetak yang di sawah itu. Oh, jadi jalan aja terus. Kencang. Bahkan saya diam di situ lama berapa menit di situ, kata dia jalan. Dia ngomong, gua di sini mantau lu. Iya. Lu nggak ada berhenti sedikit pun. Bahkan lu kencang di serlep tuh. Iya. Di situ saya sampai kayak sempat emosi bang. Karena saya dipikir tuh kayak bercanda kan. Saya bilang gini, kalaupun emang gue bohong, lihat muka saya. Muka saya tuh pucat bang, keringet dingin. Gitu. Teman saya maksudnya bersikeras dengan apa yang dia lihat. Iya. Karena beda pandangan. Nah, tuh. Dia ngeliat di HP itu saya jalan bang. Coba kita pikir pakai logika ya. Teman saya ngeliat jalan di serlep, kencang, tapi saya ngerasa nggak jalan. Karena saya kan emang, kalau kata ini ya saya udah pusing di situ bang. Saya keder di situ kan. Ternyata feeling saya dari awal itu buat ngambil orderan itu, ya ternyata betul. Terjadi hal-hal itu. Ya, hal yang aneh. Nah kejadian ini kan saya bilang di malam Jumat. Tuh. Ditambah itu trek jauh. Ya memang untuk masalah argo gede bang. Gede. Makanya diambil ya. Nah, saya juga kan butuh ya. Namanya saya ngalong, masa ya sia-sia. Iya. Tuh. Oke, Bang Moy, setelah kejadian tersebut, apa ya bahasanya ya? Bakalan tetap ngalong atau sudah tidak ngalong lagi? Jadi gini Bang Egi, kalau saya pribadi ya saya akan tetap ngalong. Kenapa? Karena kejadian seperti itu akan jadi suatu pengalaman saya Bang. Betul. Itu jadi ya nggak ada, maksudnya ada cerita lah. Iya. Gitu. Kita ngojol ya Bang ya. Sekarang saya sempat deplakin gitu sama teman. Kalau ngojol takut mending pulang. Gitu. Karena basic ojol itu gini loh Bang. Nyali seseorang itu ketakar kalau dia sendiri Bang. Iya betul. Betul nggak? Betul. Kalau mereka berkoar-koar rame-rame itu nggak ada apa-apanya sebetulnya Bang. Yes. Bener-bener adrenalin tuh kerasa kalau kita sendiri. Oke, kita pergi berdua. Kalau pulang sendiri, ya kan? Itu. Dan juga saya kalau boleh cerita sedikit ya, mungkin saya pernah kayak melihat kejadian tabrakan sampai korbannya itu pecah kepalanya. Oke guys, buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor, boleh langsung DM kami atau WA. Oke? Terima kasih.
Selamat menonton, enjoy. Nah, jadi saya ada cerita lagi, Bang. Ya. Ceritanya itu saya pernah melihat suatu kejadian, sebuah laka lantas ya, yang sampai korban itu pecah bagian kepalanya. Kelindes ya. Iya, betul. Kelindes sebuah truk dump truck, kalau nggak salah truk tanah ya. Bahkan teman-teman mungkin sering yang lihat kejadian truk tanah gitu, sampai memakan korban pecah kepalanya. Nah, di situ saya betul-betul jelas melihat bagian otak itu hancur, Bang. Hancur sampai berceceran. Kalau apa ya, bisa saya bilang kayak daging udah digiling. Hancur. Makanya saya sini menceritakan pengalaman saya ini sekalian mengedukasi buat teman-teman, lain kali bawa motor itu lebih berhati-hati lagi, karena ada keluarga kalian yang menunggu di rumah. Betul. Itu buat apa kita kencang-kencang? Karena posisi rumah kita nggak akan berpindah. Bukan gitu, Bang? Betul. Ya, kita tetap safety ya. Itu aja yang saya lihat itu korban memakai helm, Bang. Memakai helm. Jadi saya bisa cerita sedikit ya. Saya nggak jadi masalah. saya nggak ceritain lokasi di mana karena itu takut kena. Dari keluarga pihak. Ya. Cerita. Jadi si korban itu, Bang, dari saksi mata yang melihat itu menjelaskan bahwasannya korban itu memaksa untuk nyalip. Itu dalam keadaan hujan atau tidak? Tidak. Kering sama sekali, Bang. Si korban memaksa nyalip dengan prediksi dia yang tidak tepat. Tuh, jadi truk yang dari lawan arus dia itu sudah dekat, dia maksa buat nyalip. Akhirnya tidak dapat untuk menyalip. Ya udahlah, terjadilah sebuah tergelincir, jatuh. Ya, insiden kecelakaan tergelincir jatuh, kepala jatuh ke kolong dump truck, dan situlah ketika pecah. Itu kalau saya lihat ya, pas waktu lagi begitu itu kayak ayam dipotong, Bang. Saya bisa bilang itu seperti itu karena gimana ya, benar-benar itu kepak-kepak. Itu manusia loh. Sampai kehilangan kepala sekaligus. Itu perempuan atau laki-laki? Untuk korbannya seingat saya itu laki. Iya. Kayaknya balik kerja ya? Dia balik kerja, kalau nggak salah dia habis main dari temannya gitu. Informasinya. Nah, setelah itu rame tuh, Bang. Rame, bahkan warga sekitar nggak berani megang. Supir truk itu bertanggung jawab pastinya, nggak kabur, turun, dia menyelesaikan masalah. Diamankan agar tidak dikeroyok massa mungkin. Itu banyak warga, Bang, bahkan sampai menyebabkan kemacetan berjam-jam. Karena emang arusnya itu kecil, Bang. Jadi sistem buka tutup gantian. Tunggu tim evakuasi juga. Betul. Ya? Dari tim ambulan atau Polres. Di situ saya upload lah ke grup. Share di grup. Iya, ke grup pribadi saya, ojol. Barangkali dari pihak saudara ada yang kenal, ataupun pihak saudara, tetangga, kerabat, share. Share. Di situ saya nggak fokus, Bang Ojol. Saya kalau ngeliat seperti kejadian itu, saya jadikan pelajaran buat saya. Apalagi saya yang bekerjanya di jalanan, bergulat di jalan. Gitu. Resikonya sangat tinggi, apalagi membawa penumpang ya. Nah, lagi kita bawa nyawa orang, Bang. Gitu. Di situ saya ngeliat sampai proses evakuasi, pihak keluarganya datang, saya ngeliat. Saya ngeliat di situ. Pukul banget ya. Saya ngeliat, dan ya mungkin bagi teman-teman kalau yang kayak enak gitu yang ngeliat kejadian itu, mungkin jangan ya. Saya ngeliat karena saya orangnya itu penasaran gitu. Awal mula kejadian itu seperti apa, saya pengen tahu gitu. Buat jadi pelajaran diri saya, Bang. Gitu. Dan buat juga pelajaran buat teman-teman. Buat teman-teman, hati-hati dah kalau bawa kendaraan ya, jangan kencang-kencang, jangan nyalip-nyalip. Udah santai aja, yang penting nyampe ke rumah. Dan jangan lupa juga baca doa sebelum berangkat atau mau pulang kerja atau mau pergian kemana. Betul.
Jadi saya lanjut nih Bang ya. Lanjut. Sampailah di situ mobil ambulan evakuasi. Datang dah. Datang. Itu sekitar berapa menit? Wah, Jam? itu lama Bang. Lama. Datangnya itu dia. Iya lama. Karena gimana ya, susah lewat. Macet juga. Ya. Iya macet panjang. Yang saya bilang berjam-jam. Sampailah evakuasi. Evakuasi itu nggak buru-buru berani megang Bang. Karena pihak kepolisian belum datang. Oke. Belum datang. Iya. Di situ udah sampai pihak evakuasi, baru ditutup tuh, udah korban tuh udah ditutupin segala macem kayak kardus, koran atau daun tuh kalau nggak salah tuh saya ya. Untuk dompet segala macam identitasnya ditutupin dulu, takut ada yang ambil kan biasanya. Ya, diamankan. Diamankan. Jeda 30 menit barulah ya kepolisian datang, dibuka, dibuat garis bentuk laka lantasnya ya. Dibentuk lah, setelah dibentuk pihak kepolisian menelpon pihak keluarga. Ya. Jadi untuk evakuasi sudah mulai bertindak. Saya ngeliat jelas Bang yang di mana saya bilang itu tadi awal. Saya ngeliat bagian otak itu kayak daging udah dihancur kayak proses pembuatan bakso gitu Bang. Iya, digiling gitu ya. Iya, saya ngeliat jelas itu di mana itu bagian otak itu diraup Bang. Diraup. Bayangin. Itu udah nggak berwujud Bang Pak. Itu masih dalam keadaan pakai helm dia. Helm kelepas Bang. Helm kelepas. Karena dia jatuh, mungkin nggak di tracking ya. Iya, makanya kelepas gitu. Jadi itu nggak dicetrekin, timbullah kelepas ya mungkin itu. Iya. Itu bagian otak diarau, tuh masukin ke kantong sampai bagian kecil-kecil itu dibersihin dong pakai kayak sapu gitu ya, sapu kecil. Nggak ada yang tersisa. Nggak boleh ada yang tersisa kalau itu. Iya. Di situ saya mikir kayak suatu pelajaran buat saya ketika berkendara ya, karena itu benar-benar mengerikan Bang menurut saya. Di detik-detik itu pula saya melihat keluarganya, pihak keluarga itu datang dengan tangis histeris. Sampai ada yang pingsan beberapa kali Bang. Iya, sangat terpukul lah. Betul. Ibarat meninggal dengan kejadiannya seperti itu. Nah, tuh sampai keluarga ada yang pingsan berkali-kali. Ya kan, kita juga sebagai orang yang melihatnya mungkin ikut bersedih Bang. Iya. Itu karena kejadian meninggalnya dengan cara seperti itu gitu. Setelah dievakuasi, barulah polisi mengamankan si sopir, dibawa untuk diurus di kantor gitu. Nah, singkat kelar semua Bang. Jadi setelah kelar itu saya langsung pergi Bang. Pergi kemana tuh? Pergi ya, lanjut saya nyari orderan tuh ya. Saya lanjut nyari orderan. Saya nggak ngalong posisi itu Bang. Jadi kejadian itu mungkin di bawah jam 12 ya, saya nggak ngalong. Saya balik jam 12 atau jam 1 ya. Saya kan juga membantu ya atau berpartisipasi waktu kejadian itu agar arus lalu lintas tuh nggak macet gitu loh Bang. Iya. Karena kita ngatur tuh ngatur ya. Biasanya ojol-ojol tuh suka membantu kalau ada laka lantas. Iya, di satu itu ya. Betul. Turun tangannya. Kita membantu. Saya yang lebih mengalami kejanggalan itu di saat di rumah Bang. Pas saya udah balik ke rumah sekitar jam 1 atau setengah 2 pagi ya. Saya balik ke rumah. Di rumah itu pas saya udah lagi bersih-bersih mau tidur, saya nggak dengar ada yang ketok-ketok pintu rumah saya Bang. Itu asli. Itu sempat didatengin, dibuka atau gimana? Saya datengin. Saya buka, saya melihat keluar nggak ada apa-apa. Di situ saya mencium aroma amis. Darah ya? Ya kemungkinan besar dia izin lah, pamit, udah bilang terima kasih ya. Iya, kemungkinan seperti itu ya, karena saya juga nggak tahu gitu Bang untuk suatu mistis ya kan. Ya mungkin kalau dari tanggapan Bang Egy mungkin dia berterima kasih gitu pas membantu gitu ya kan. Ya saya juga pribadi jujur merinding gitu, merindingnya sampai segitu mendatangi ya. Itu benar-benar bau amis ya, paham lah Bang. Darah, karena darah bercucuran banyak itu di situ. Di situ saya masuk lagi, lanjut bersih-bersih, itu ketok-ketok 2 kali Bang. Ketok lagi dia tuh. Ketok-ketok lagi.
keluar kedua kalinya, di situ bau minyak duyung. Bau minyak duyung. Di situ saya udah nggak pikir panjang bang, saya ambil rokok, saya ngerokok dulu sebentar di situ kan ya. Saya ngerokok dulu sampai 1 batang, saya masuk, saya lanjut bersih-bersih saya, sudah tidak ada lagi suara ketok-ketok itu. Jadi ya mungkin korban anggapan berterima kasih ya bang, saya juga nggak tahu bang. Iya. Untuk hal itu. Iya betul. Karena intinya saya hidup di jalan gitu, dan saya juga tidaknya bisa membantu untuk orang bang. Gitu. Namanya kita hidup di jalan, kita tolong menolong di jalan, insya Allah bang Iya, aman. itu udah keseharusan kita ya. Betul. Sebagai umat Muslim atau umat Islam. Betul. Karena namanya orang yang bekerja di bidang jalan itu harus banyak bang, tolong menolong. Betul. Karena kita nggak tahu kapan kita hari apes, kapan kita trouble di jalan. Betul. Kalau kita misalnya nggak, di diri kita jarang menolong orang, jarang membantu orang ketika kesusahan, kemungkinan besar ketika dia kesusahan itu tidak ada yang membantu. Itu sih yang sering saya alamin sampai saat ini, sampai detik ini saya masih menjalankan apa yang harus saya jalankan. Itu. Ini kita ngopi dulu bang. Oke, silakan. Ya. Jadi untuk bang Egi masih ada yang dipertanyakan lagi untuk lebih horor lagi? Sudah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih Bang Moy atas waktunya sudah datang di podcast kita ya. Sama-sama, di Gerakan Batin. Untuk kalian yang kerjanya di jalan atau berangkat kerja atau pulang kerja, lebih hati-hati lagi ya, karena apa yang dibilang Bang Moy ini benar, hari apes itu tidak ada di kalender ya. Betul Bang Moy? Betul Bang Egi. Untuk tim ojol, terima kasih atas kesadarannya telah membantu ataupun melindungi ya dari segi lalu lintasnya agar tidak macet ya. Dan untuk kalian jangan lupa sebelum berangkat atau mau pulang terlebih dahulu baca doa, sholawat, serta amalan-amalan kalian dah. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita bakal mengundang podcast-podcast yang lainnya. Apabila dari kalian mempunyai cerita horor, boleh hubungi admin kita di bawah ini nomornya ya. Dan kita juga bukan cuma di YouTube aja, kita juga ada di Instagram, Facebook, dan TikTok ya. Jangan lupa di follow. Oke, terima kasih Bang Moy atas waktunya ya. Sama-sama Bang Egi. Kita akhiri ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.